Hantaman virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata terjadi sampai Maret 2020. Pabrik tekstil, farmasi, makanan, minuman, dan otomotif sangat bergantung pada Tiongkok untuk suplai bahan baku. Pengusaha harus mencari sumber baru untuk mengimpor bahan baku yang dibutuhkan. Namun, opsi membeli bahan baku dari negara lain butuh negosiasi kontrak dan harganya lebih mahal dari Tiongkok. Bila kondisi kian parah, maka akan berdampak pada produksi dan ekspor di bulan April yang diprediksi bakal turun. Ini kan sesuatu yang kita tidak harapkan. Nah, kemudian teman-teman kita importer yang selama ini bermain di buah, bermain di bahan-bahan baku misalnya, atau mungkin sayur mayur, yang mau tidak mau juga harus membuka pasar baru. Sampai selama kita tergantung dari Tiongkok misalnya, harus membuka juga buah-buahan misalnya mungkin dari Thailand, dari Vietnam, atau mungkin juga dari Selandia Baru, atau mungkin dari Australia. Ini harus dibuka yang baru-baru itu. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan. Para pengusaha sepakat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri sebagai langkah menahan dampak corona lebih jauh ke bisnis mereka. Selain menggarap konsumen domestik, pengusaha harus mencari negara pangsa pasar baru sebagai tujuan ekspor. Memang harus ada cara-cara yang mungkin lebih efektif untuk menggerakkan potensi lokal lah sebenarnya, karena kan sebenarnya kita masih bisa didorong oleh potensi market kita yang luar biasa. Jadi memang potensi market kita yang luar biasa ini harus didukung dulu juga oleh produksi dalam negeri. Mungkin ini satu-satu cara untuk ya kita genjot industri di dalam negeri, mau nggak mau seperti itu. Sebenarnya karena kan relatif kita punya sumber daya alam yang itu bisa kita jadikan salah satu faktor untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita. Pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah merilis stimulus di sektor pariwisata. Namun, mereka berharap ada stimulus tambahan untuk membantu bisnis tetap jalan. Misalnya relaksasi dari perbankan dalam hal bunga kredit perbankan karena pengusaha mulai kesulitan cash flow akibat turunnya angka penjualan. Hal lainnya adalah diskon tarif-tarif seperti tarif listrik industri, tarif bea muat pelabuhan untuk produk yang bakal mereka ekspor nantinya. Relaksasi dari perbankan karena sekarang ini sudah banyak perusahaan yang juga mulai mengalami cash flow karena ya memang akhirnya penjualannya kan drop. Ini memang harus ada juga relaksasi terhadap aturan-aturan yang mungkin akan menjadikan hambatan gitu loh. Misalnya contohnya kalau di sektor misalnya farmasi atau yang di bahan makanan dan sebagainya kan berarti kan harus mencari resources dari tempat lain kan. Nah, maksud saya di situ harus ada penyesuaian juga terhadap misalnya tarif yang juga mungkin harus dilihat kembali misalnya gitu kan, karena ini bahan baku kalau memang harus import kan mau nggak mau ya gimana gitu kalau belum ada di dalam negeri atau substitusinya masih terlalu lama untuk kita adakan, itu juga harus ada relaksasi di situ untuk masalah import. Kekhawatiran lanjutan dari wabah virus corona yang meluas ini dikhawatirkan bisa berimbas hingga ke bulan Ramadan. Padahal momentum Lebaran sangat besar daya dorongnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Desi Aritonang, Andika Suramanto, Jakarta.